Ya, selamat pagi ya. Ini pagi-pagi ini baru bangun. Kita sudah terpanggil untuk kembali kita membahas hal-hal besar, zona besar yang ada di Republik ini. Pagi ini kita coba mengulas ya kelanjutan dari ibu kota. Dalam hal ini saya melihat masalah pendanaan dan sehubungkan dengan cukup mencuat hal besar investasi di Indonesia ini yang besar, yaitu Freeport. Ya, dari sekitar 5 tahun lalu saya mengikuti bagaimana Jenderal Luhut berhubungan dengan Freeport, maupun dulu sempat ada permasalahan. Walaupun dari jauh kita mengikuti, tetapi kita peduli. Jadi dalam satu sisi tentu kita mendukung upaya-upaya Luhut mengakuisisi Freeport itu sebagian sahamnya, dan itu suatu hal yang hebat menurut saya, tidak mudah itu. Namun dalam satu sisi kita juga tidak ingin ke depan itu tidak diberdayakan dengan baik. Kita berharap akuisisi daripada 51% saham Freeport bisa berdaya guna ke depan. Di mana kita ketahui sumber pendanaan daripada Inalum adalah merupakan hutang. Tetapi kami mengetahui Jenderal Luhut ini adalah seorang pebisnis ulung, dan tentu dalam seorang pebisnis sudah memikirkan sesuatu bisnis, apalagi ini bisnis besar negara, bahwa suatu bisnis itu begitu dilakukan dalam waktu sekat harus segera untung, kan begitu. Dan logis, bisnis yang paling mudah menguntungkan adalah bisnis tambang, apalagi emas. Walau mungkin banyak faktor-faktor juga yang harus kita pertimbangkan, tapi kita bisa meraba, tak sesederhana itu. Kita paham secara tidak kasat mata, tetapi tetap kita tuntut kalau sudah dihitung bahwa itu merupakan hutang untuk suatu investasi yang bersifat bisnis, harus untung. Ya. Terus hal ini saya hubungkan dengan pendanaan ibu kota. Juga yang saya katakan tadi, Freeport reinvestasi. Mungkin apabila Freeport sulit untuk negosiasi untuk melakukan reinvestasi di Indonesia berupa pendirian industri ataupun reinvestasi dalam keterlibatan ibu kota, pembangunan ibu kota, sudah seharusnya Inalum dilibatkan di dalam rencana pendanaan proyek strategis di negeri ini. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota. Sehingga kita berharap tidak hampir semua pendanaan ibu kota itu berasal dari sumber luar. Ya, kita coba korek-korek sumber-sumber yang memungkinkan dari dalam. Nah, sudah harus bisa dipastikan bisa dilibatkan. Kalau tidak bisa dilibatkan, kenapa dilibatkan Inalum masuk ke Freeport? Itu tanda tanya besar. Saya tidak menyoroti permasalahan Jenderal Luhut dengan Haris Azhar. Itu ecek-ecek bagi saya. Saya tidak mau dikelabui hal-hal kecil. Ya. Mana kita tahu PT Inalum memiliki sudah meminjam hutang sedemikian besar untuk melakukan investasi di Freeport. Selain itu, hal-hal besar juga yang masih memungkinkan kita lakukan, sumber pendananya dari dalam.
yaitu dengan pengalokasian APBN. Memang APBN sudah terbagi, tapi berkaca dari pengalaman, saya melihat Ibu Sri Mulyani mengatakan kerugian ekonomi akibat corona 1.356 triliun. Jadi kalau karena corona 1.356 triliun rugi, Indonesia masih berdiri, iya kan? Iya kan? Jadi kalau hanya 466 triliun membangun ibu kota, harusnya Indonesia mampu. Jadi kita jangan dibunguli dengan hal-hal besar, karena itu bisa. Dan jangan kita takut itu. Wah, besar kali biaya ibu kota. Enggak mampu. Bangsa ini bangsa besar dan harus mampu melakukan hal-hal besar. Jangan dikecilkan terus. Ya, terus saya baca ini pendapatan Indonesia. Walaupun banyak hal-hal yang bisa saya katakan, masih saya pikirkan untuk sumber mendongkrak pendapatan negara ini. Kalau saya lihat dari pendapatan negara sekitar 800 triliun. Ya, tapi kita bahas dalam berikutnya saja. Jadi kalau saya katakan tadi, walaupun APBN sudah terbagi, tentu bisa kita pembagian APBN itu sebagai contoh yang cukup saya soroti dari dulu ini. APBD DKI Jakarta sebagai ibu kota, dan apabila jadi ibu kota baru, berarti ibu kota lama, sudah saatnya bertahap dikurangi. Saya masih melihat dulu itu pembangunan di DKI Jakarta dalam banyak hal akhirnya tidak maksimal, dan terindikasi adanya proyek-proyek yang terbuang cuma-cuma. Uang itu berhambur, mau zaman Ahok kah, zaman Anies, apa itu. Waktu Ahok itu pengadaan bis-bis itu, saya lihat bis-bis itu di gudang-gudang itu. Terus kita kalau menyoroti lagi monorail, menangani kemacetan Jakarta, macam-macam lain, ya kan. Proyek ini silih berganti, ganti gubernur, ganti program. APBD terbesar provinsi di Indonesia ini DKI Jakarta, 79 triliun. Kalau dikurangi 10 triliun, saya yakin bisa itu. Dan saya sedihnya, ibu kota diwacanakan pindah dengan anggaran 466 triliun. Tapi direncanakan Bapak Presiden, pemerintah ya, 2022 menganggarkan hanya 60 berapa miliar itu. Tidak sampai 1 triliun. Ini bagaimana? Ya, kerugian akibat corona 1.300 triliun. Mampu menganggarkan untuk ibu kota di 2022 1 triliun pun tidak sampai. Itu gimana? Ini kita nggak usah melawak lah, ya kan? Mampu 10 triliun tiap tahun, mampu. Dan kita nggak menghambat investasi negara luar, gandeng terus Uni Emirat Arab, London, Boris Johnson, ya kan? Boris Johnson ini ya pelawak ini, wartawan, ketawa-ketawa dia, digandeng aja dia. Saya tahu dia sepak terjangnya cukup lumayan itu. Saya bukan Yahudi dia, nggak usah terlalu takut dengan dia. Ya, digandeng aja Boris Johnson itu. Terus Pangeran Arab dirangkul. Ya, tapi
Kalau bisa jangan terlalu kita disetirkan gitu. Walaupun memang sangat besar kepentingan mereka dalam pembiayaan, ya, tapi hal-hal yang bersifat sangat-sangat strategis, ya, di Republik ini tetap harus dipegang. Terus dari masalah pembiayaan yang memungkinkan dilakukan, ya, pelibatan Freeport, sumber-sumber APBN, pembagian APBN yang masih bisa dialihkan, mungkin kementerian-kementerian yang besar, tapi ya kasihan juga yang kecil-kecil itu kalau dikurangi. Yang besar kalau kurang efektif bisa itu. Kemudian masalah pelibatan, saya kurang sependapat itu dengan si Haris Ashar ini, masalah saham-saham rakyat Papua. Kita nggak tahu dibikin jadi apa nanti itu di sana. Saya mau nyoroti warga Papua, ya, intelektual Papua. Dan saya hubungkan, saya terpikir dengan sejarah Republik ini, pendirian Tugu Monas. Sejarah dikatakan Raja Aceh menyumbang suku. Jadi dalam pembentukan ibu kota ke depan, saya menyarankan supaya dilibatkan warga Papua di sana. Diajak warga Papua berperan di Republik ini. Jadi staf apa itu di Kementerian Bappenas atau di tim penataan pembangunan ibu kota. Warga Aceh juga diajak. Tidak harus berupa dana. Biar mereka berperan di sana. Jadi nggak usah sibuk otak-atik sini ribut menyoroti bisnis pribadi. Biar aja kalau ada bisnis pribadi yang kecil-kecil silakan lah. Namanya orang berjuang dapat sedikit-sedikit, ya kan, itu biasa itu. Cuman hal-hal besarnya kita ingin terarah. Nggak ada, sudah ada peluang besar tidak terarah, terbuang. Nggak boleh, sayang. Dan saya yakin itu bisa didiplomasikan. Apapun yang tidak ketahuan di dalam dunia apa namanya ini, ya, dunia politik ini, yang ada di balik layar apa segala macam, saya yakinkan itu bisa didiplomasikan. Apa keinginan yang mereka, ya, kalau ada yang merasa berkepentingan di Freeport, merasa berkepentingan di Indonesia ini, apa keinginannya? Kalau mereka menghambat rencana kita, apa keinginannya? Kita ladeni. Sebagaimana saya katakan, investor itu, para investor ingin untung banyak. Kita siapkan rencana supaya dia bisa cepat untung. Kalau bikin industri itu industri di perlintasan dunia. Selain dia pasaran di Indonesia, dia juga kita angkat supaya dikenal dunia, tetapi duduk di Indonesia, bayar pajak ke Indonesia, tapi dia juga kita untungkan. Itu salah satu contoh bahwa kita itu memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Jadi kita tidak asal ngomong, selalu berupaya solusi yang terbaik bagi semuanya. Tidak bersandiwara. Membangun ibu kota dana 466 triliun. Rencana anggaran pembangunan ibu kota 2002 460 berapa miliar itu. Tidak sampai 1 triliun. Sementara kerugian akibat corona 1000 triliun. Ini apa? Ya. Ini betul-betul saya kecewa masih. Ini supaya betul-betul ini kita bahas nanti. Ya, sekian dulu di pagi hari ini, ya.